Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kalian subscribe. Sama-sama dukung channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia. Salam berbagi dan berkarya. Jadi intinya adalah basement 1 ini ditopang oleh si king post ini teman-teman. Jadi fungsi king post ini untuk menahan si slab basement 1 ini. Ya, jadi setelah ini digali ini akan terlihat nanti expose. Ya, ini sudah mulai terekspos nih teman-teman. Jadi ini sisa-sisa tanahnya nanti kita bersihkan. Nah, ini level basementnya sudah ada yang sebagian yang sudah kita cor. Jadi semakin mulai luas banget ya. Nah, ini adalah level basement 4 teman-teman. Jadi level basement paling bawah. Jadi bisa dilihat ini ada ada bore pile ya, besi-besinya. Hai, selamat datang kembali di channel Calon PM dengan saya Thomas. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya. Nah, di video kali ini saya mau sharing-sharing dan berbagi informasi ke teman-teman semua mengenai metode pelaksanaan pekerjaan basement. Nah, biasanya dalam sebuah gedung atau bangunan bertingkat banyak, biasanya ada basementnya ya. Jadi basement ini berfungsi sebagai parkiran motor atau parkiran mobil. Nah, karena ini basement yang notabene underground ya, di bawah tanah itu, nah proses pelaksanaannya terutama pada saat penggalian itu ada dua metode sebenarnya yang terkenal ya. Jadi yang metode yang pertama adalah metode open cut. Open cut ini metode galian terbuka. Jadi setelah bore pile gitu ya, kita gali sampai dengan level fondasi. Biasanya pakai fondasi rough kebanyakan kalau gedung bertingkat banyak. Kemudian roof ini nanti dicor, baru nanti dari roof baru naik ke atas nih kolom, kemudian nanti ada slab terus aja sampai dengan level ground floor. Habis itu lanjutin terus untuk typical floor. Nah, kalau di video kali ini saya mau membahas metode yang berbeda, yaitu metode top down. Ya, jadi top down ini sebenarnya ada dua teman-teman. Ada yang semi top down, ada yang full top down. Ya, jadi kalau yang full top down itu memang pekerjaan basement ini dikerjakan, kerjaan structure after structure-nya ini juga dikerjakan. Jadi barengan berdua gitu ya. Jadi basement jalan, typical floor atasnya upper structure juga jalan. Nah, tapi kalau yang full top down ini memang jujur saya belum pernah ngalamin teman-teman. Cuma yang saya sudah pernah alamin adalah metode semi ya, semi top down. Ya, jadi gambaran besar semi top down ini setelah fondasi bore pile selesai dikerjakan, kemudian kita cor lantai basementnya langsung ya, langsung kita cor. Kalau yang open cut kan kita gali dulu ya. Kalau yang semi top down kita langsung cor, kemudian nanti kita gali, kemudian kita cor, gali lagi, cor sebegitu itu sampai ketemu fondasi. Nah, ntar setelah fondasi selesai, atasnya upper structure juga langsung jalan. Nah, ini yang kita katakan dengan semi top down. Ya, jadi buat teman-teman di luar sana, terutama untuk para mahasiswa yang tertarik dengan struktur bangunan gedung ya, yang tertarik dengan bangunan gedung, ataupun teman-teman di luar sana yang sudah bekerja tapi belum pernah melaksanakan atau belum pernah memakai metode semi top down ini, ada baiknya simak terus video ini sampai dengan habis ya, jangan di skip supaya teman-teman bisa paham betul, bisa mengerti, oh ternyata metode semi top down itu seperti ini ya. Jadi tanpa panjang lebar langsung aja kita mulai videonya. Ya, jadi ini adalah sebuah layout dari sebuah bangunan gedung ya teman-teman. Jadi yang warna orange ini nantinya adalah second pile ataupun diaphragma wall atau D-wall yang berfungsi sebagai dinding penahan tanah pada saat area tengah ini kita gali teman-teman. Jadi untuk jenis-jenis dinding penahan tanah di beberapa video yang lalu saya sudah pernah bahas. Nanti juga saya akan tampilkan linknya di video ini. Nah, kemudian ini saya potong ya. Ini ada section di sini. Sectionnya seperti apa? Kita langsung lanjutkan. Ya, jadi seperti ini. Ini adalah sectionnya teman-teman. Jadi katakan kita masih ada tanah ya, masih ada tanah. Ya, nantinya garis titik-titik ini akan ada progres pekerjaannya ya. Jadi ini masih ada tanah. Kemudian kita yang pertama kali adalah ngebor. Kalau untuk bangunan-bangunan tinggi itu kita biasanya pakai bore pile. Ini ada yang namanya king post. King post itu apa? King post itu adalah baja sebenarnya. Jadi baja dengan profil tertentu. Nah, ini ada bore pile, ada raf fondasi di sini, ada bore pile sampai dengan level raf fondasi ya. Kemudian kita cor. Nah, proses pengecorannya ini, jadi bore pile setelah dibor, kemudian besi ini kita masukin, kemudian kita cor sampai dengan level di raf fondasi ini ya.
Nah ini juga tergantung dengan desainnya nih, kadang bisa ada yang 20 cm dan sebagainya, ini tergantung dari konsultan perencana. Nah setelah ini dicor, sebelum beton ini mengeras ya, jangan sampai keras. Nah ini king post ini diturunkan, diinstal. Nah pastikan pada saat install king post ini jangan sampai dia miring ya, karena ini berbahaya sekali. Nah king post ini berada di dalam kolom teman-teman, jadi teman-teman bisa ngeliat garis ini adalah kolom yang nantinya kita akan cor. Nah level king post ini saya asumsikan ini kita level 1 ini sampai dengan basement di sini ya. Nah dia berada hanya sampai level basement 1 aja. Yang kemudian selanjutnya adalah second pile yang nomor 2. Nah second pile ini sebenarnya bisa dikerjakan barengan dengan bore pile. Jadi ada yang mengerjakan bore pile untuk fondasi ini, ada juga yang mengerjakan second pile ataupun bisa pakai di wall. Seperti itu ya. Jadi ini berfungsi sebagai dinding penahan tanah nantinya. Nah setelah second pile ini semua keliling gedung itu sudah dikerjakan, baru nanti ada yang nomor 3 ini adalah capping beam. Yang kemarin sudah saya bahas, capping beam ini untuk menyatukan dari tiap-tiap second pile ini. Ya kemudian kita lanjutkan yang keempat. Yang keempat adalah langsung kita cor area slab basement 1 ya, dengan kita kasih juga ada temporary opening di sini. Ini fungsinya untuk apa? Nanti ada backhoe atau ekskavator teman-teman masuk ke dalam sini, dia untuk gali area dalam sini ya. Jadi kita ada temporary opening. Kemudian slab basement 1 ini kita fungsikan sebagai loading platform. Artinya dia sebagai area bekerja. Jadi slab ini nanti berfungsi ada material di sini kita taruh, kemudian untuk stok-stok material ya. Kemudian ada untuk akses mobil, truk dan sebagainya, ini lewat di basement 1 ini teman-teman. Jadi basement 1 ini punya struktur yang khusus diperkuat seperti itu ya, supaya dia bisa menahan beban-beban yang besar sekali. Ya jadi ini adalah contoh layoutnya. Jadi kita buatkan 2 openingan di sini ya, supaya penggaliannya bisa lebih cepat. Teman-teman bisa ngelihat ini ada ekskavator yang sudah mulai masuk gitu. Nah ini kita gali teman-teman, kita gali. Nah area ini semua udah kita cor, kita sudah cor ya, kita kasih untuk area stockyard. Kemudian ada temporary di sini, bangunan temporary semua ya. Kemudian ini juga ada genset ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini juga ada rem nih. Kalau teman-teman lihat nih ada rem, ini yang berfungsi sebagai akses keluar masuknya truk-truk mixer ataupun nanti truk untuk buang tanah. Area basement 1 ini kita fungsikan sebagai loading platform untuk area kerja ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini udah mulai galiannya sudah mulai cukup dalam ya. Jadi inilah kita fungsikan area basement 1 sebagai area bekerja. Kita tempatkan material-material untuk sebagai stockyard dan sebagainya. Ini kita kembali lagi ke presentasi ini. Jadi nanti backhoe turun teman-teman, turun terus gali ya, kita gali. Nah jadi penampakannya seperti ini. Jadi intinya adalah basement 1 ini ditopang oleh si king post ini teman-teman. Jadi fungsi king post ini untuk menahan si slab basement 1 ini. Ya, jadi setelah ini digali, ini akan terlihat nanti expose. Jadi pada proyek saya sebelumnya, setelah basement 1 kita gali, untuk basement 2 kita skip teman-teman. Jadi kita nggak ngecor basement 2. Fungsinya apa? Supaya kita mau percepat sampai dengan raf fondasi. Jadi kita mau buru-buru deh tuh raf fondasi dicor. Nah, jadi kita skip basement 2, yang kita cor basement 3 dulu. Jadi kita lanjutkan galian sampai dengan level basement 3. Nah ini adalah contoh penggalian sampai dengan basement ke bawah ya. Teman-teman bisa melihat ini area king post sudah mulai kelihatan ya, terbuka seperti ini. Nanti ini dibersihin teman-teman ya. Ini masih ada banyak tanahnya, nanti akan kita bersihkan. Nah ini ada, lihat ada 2 ekskavator. Nah ini untuk mempercepat penggalian kita bisa tambahkan ekskavator di sini. Jadi ini yang kita namakan dengan metode semi top down. Jadi teman-teman bisa lihat ini di atasnya sudah kita cor, di bawahnya kita lakukan penggalian, dan area ini slab ini ditopang oleh si king post tersebut. Nah ini sudah mulai terekspos nih teman-teman. Jadi ini sisa-sisa tanahnya nanti kita bersihkan. Nah ini level basementnya sudah ada yang sebagian yang sudah kita cor. Jadi semakin mulai luas banget ya. Nah ini adalah level basement 4 teman-teman. Jadi level basement paling bawah. Jadi bisa dilihat ini ada apa namanya, ada bore pile ya, besi-besinya. Nah ini nanti akan kita cor raf fondasi. Ini kita lagi persiapan untuk clean konkrit atau lantai kerja. Ya jadi setelah kita ekskavasi atau kita gali sampai dengan level basement 3,
ya kita lanjutkan dengan pengecoran basement 3. Ya kemudian ini contoh dari pengecoran basement ya. Jadi teman-teman bisa lihat ini area king post yang terekspos sudah. Nah kemudian kita kasih rebarnya si kolom atau besi kolom. Jadi si king post ini nggak kita tebang teman-teman ya. Ini kalau ditebang ya bahaya, bisa rubuh ya, karena slab di atasnya ini ditopang oleh si king post ini. Kita juga kasih rebar di sini untuk nanti kita cor sebagai kolom permanen ya, kolom basement. Nah, untuk sambungannya sendiri ini ada sambungan khusus, kita memakai coupler. Untuk coupler itu apa? Nanti saya akan coba untuk buatkan video tersendiri ya, sambungan coupler. Ini sebagai bahan referensi aja teman-teman. Ini adalah rebar slab ya, pembesian slab. Kemudian ini ada second pile ya. Jadi kita gali tadi ada second pile keliling gedung. Teman-teman bisa melihat ini cukup rapat sekali karena ini berfungsi untuk menahan tanah. Cuma pada proyek ini ya kita tidak memakai ground angkur ya. Jadi kemarin kan saya sempat bahas mengenai kombinasi antara ground angkur dan juga second pile. Cuma di proyek ini kita nggak pakai ground angkur. Jadi hanya second pile aja. Cuma ini juga tergantung dari perhitungan struktur ya dari konsultan perencana. Kalau memang dibutuhkan ground angkur ya kita pakai ground angkur. Kalau nggak hanya seperti ini ya sudah. Jadi hanya second pile aja. Ya jadi ini untuk area basement yang sudah kita cor. Nah, jadi ini ada ya sudah kita bersihkan teman-teman. Jadi kita semprot ya pakai mesin jet washer tekanan tinggi untuk menghilangkan tanah seperti itu. Jadi ini bisa melihat teman-teman agak coklat-coklat ya karena bekas galian ada tanah. Cuma ini sudah bersih semuanya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, setelah kita lanjutkan ekskavasi atau galian sampai dengan level rah fondasi, di basement 3 pekerjaan kolom ini bisa dikerjakan. Nah jadi mulai dari level ini kita bisa lanjutkan ke atas nih teman-teman. Jadi ada yang ngerjakan dari basement 3 naik terus ya sampai dengan basement 2. Nah di satu sisi pekerjaan rah fondasi ini juga mulai dikerjakan. Artinya di sini sudah mulai semi top down ini berlaku. Ya jadi setelah kita sampai dengan galian di level rah fondasi ya kemudian proses selanjutnya adalah kita cor si rah fondasi tersebut. Nah ini gambaran pada saat penggalian ya. Saat penggalian ini ada truk-truk yang akan mengangkut tanah datang dari sini aksesnya, kemudian nanti akan keluar lewat sini lewat rem. Jadi ada ekskavator yang meloading tanah ya dari galian ini. Ya, cukup banyak sekali tanahnya teman-teman, ini bisa ribuan kubik siang malam kita gali dan ini nggak ada berhentinya si truk ini ya. Cukup banyak sekali hasil galiannya. Nah jadi selanjutnya yang tadi ya, jadi rak fondasi ini kita cor, kemudian kolom-kolom di atasnya juga kita cor. Setelah kolom selesai ya kita lanjutkan pengecoran slabnya. Jadi ini sudah berjalan beriringan, jadi rak fondasi jalan, ke atasnya juga jalan. Jadi ini gambaran pada saat waktu pelaksanaan pekerjaan rak fondasi ya. Jadi cukup banyak sekali truk mixer yang datang karena kita ngecor ribuan kubik ya, bukan 100-200 kubik lagi. Ini ribuan kubik, kita tempatkan concrete pump di sini, kemudian melalui temporary opening ya ada pipa masuk ke bawah. Nah, kemudian kita cor. Jadi ini area siklus untuk truk mixernya ya, teman-teman. Ini sebagai referensi teman-teman aja. Nah, kemudian tadi setelah rah fondasi selesai dicor, kita lanjutkan dengan pekerjaan kolomnya. Jadi kolomnya baru kita cor nih. Ya ini juga yang basement 2 ke basement 1 kita cor. Jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah hampir selesai ya area basementnya. Nah ini adalah proses pelaksanaan pekerjaan kolom. Jadi setelah rebar tadi kolomnya sudah selesai dipasang, kemudian kita pasang casingnya. Nah cuma untuk area atas ini kita nggak bisa tutup semuanya teman-teman. Kenapa? Ya kalau ditutup atas semua, area untuk ngecornya dari mana? Kan nggak ada. Jadi kita kasih celah segini ya, cukup mungkin sekitar 80-an cm. Kemudian nanti kita cor dari atas, kemudian kita vibratornya juga dua ya, ada yang dari atas juga ada yang dari luar atau dari samping supaya nggak ada keropos. Nah setelah casing ini dicopot, area ini nanti kita grouting atau kita pressure pakai injection ya, kita pakai pressure grouting ya, kita pakai mesin tekanan tinggi untuk menutup atau mengecor area paling atas ya, bagian kepala kolom ini. Nah ini kita sudah nyampe di basement 1, kemudian sudah mulai normal, kita ngecor kolom ya, kolom dari basement 1 ke level 1, kemudian kita juga tutup nih, close temporary opening. Jadi temporary opening yang tadi berfungsi sebagai akses alat berat atau ekskavator gali
ya kita sudah mulai tutup nih temporary-nya. Kemudian di atas juga kita mulai close ya, level 1 ini kita lanjutkan terus teman-teman, kita close ya temporary opening ini, kita mulai cor ya. Di satu sisi level 1 juga slabnya kita mulai cor. Nah, ini gambaran ketika pelaksanaan penutupan area temporary opening. Jadi teman-teman bisa melihat di sini besinya agak keriting gitu ya. Cuma ini nggak masalah, ini kita bisa luruskan lagi, kita perbaiki lagi. Mungkin kalau yang sudah terlalu parah kita bisa pakai chemical ya, pakai chemical angkur sebagai penggantinya. Kalau udah yang terlalu parah banget nggak bisa kita perbaiki. Nah, ini adalah gambaran pada saat kita menutup temporary opening ya. Jadi ini sudah sampai di basement 2 nih. Ini basement 1 sudah tinggal satu lagi. Ya, itu teman-teman bisa ngeliat ya, kita pakai tenda gitu untuk menghindari adanya paparan sinar matahari langsung dan juga hujan. Ya, jangan sampai ada hujan lagi ngecor di bawah, hujan, waduh selesai deh. Bisa bubar deh tuh betonnya. Ya, jadi kita tutup temporary openingnya sampai dengan semuanya tertutup. Kemudian setelah itu area basement ini sudah selesai dikerjakan teman-teman. Jadi sudah selesai, kita fokus ke typical floor. Ya, jadi lantai level 1 seperti biasa kita ngecor kolom. Kemudian selanjutnya kita ngecor slab. Setelah itu kita ngecor kolom lagi, ngecor slab, dan seterusnya sampai dengan selesai. Ya, jadi itu tadi gambaran besar mengenai metode pelaksanaan semi top down. Gimana teman-teman, sudah mengerti atau bingung atau pusing nih ngomong apa sih nih? Ya, coba teman-teman kalau misalkan bingung, silahkan kalau ada yang mau tanya, silahkan bertanya di kolom komentar. Siapa tahu saya juga bisa jawab. Tapi jangan susah-susah ya pertanyaannya. Ya, kalau misalkan masih bingung juga silahkan diulang-ulang terus videonya, ya kan, di pause kira-kira seperti apa gambaran besarnya supaya teman-teman benar-benar bisa paham, bisa mengerti betul mengenai metode semi top down. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, klik tombol merah di pojok kanan bawah, kemudian nyalakan loncengnya supaya kalau ada update-update video dari saya, teman-teman juga harus selalu update. Kemudian like video kali ini kalau teman-teman suka, kemudian share video ini ke teman-teman kalian, ke rekan-rekan kerja kalian. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam berbagi dan berkarya. God bless.